Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ketemu bareng kita. berdua. Jadi tadi kita baru selesai moto-moto. Tadinya mau sekalian buat video di sana, tapi ternyata udah terlalu keburu, sore. Jadi kita buat videonya di sini. Jadi makasih buat yang sudah ngirim baju pasangan. Dari Feedream, nanti Instagramnya kita taruh sama Shopee-nya. Oke, kita bahas apa nih? Videonya kita bahas apa? Hari ini kita bahas yang lagi anget-anget ini tadi ya, yang lagi banyak tadi banget kita share pro ya, tadi. kontra. Jadi gini, tadi kita share di Instagram kita tentang kasus yang janin meninggal di dalam kandungan setelah dia dilakukan pijet ya. Jadi setelah dilakukan Pijet perut. pijet perut. Jadi kalau orang sini dikatakan hoyok, jadi dibenerin gitu, dibenerin Diputer posisi, perutnya. diputer. Kemudian setelah diputer, pasien kesakitan, kemudian akhirnya datang ke kita. Begitu kita evaluasi, ternyata bayinya sudah meninggal di dalam dan mau nggak mau terpaksa dilahirkan juga. Dan sangat disayangkan karena memang kasus ini si pasien memang sudah program hamil, sudah menunggu lama untuk kedatangan buah hati, hanya karena mengikuti tradisi. Kalau dari ceritanya sih nggak enak sama mertua, karena mertuanya yang memaksa harus ya dalam tanda kutip dipaksa lah. Akibatnya ya udah, ya memang sudah takdir, kita nggak bisa mengelak dari takdir. Tapi prinsipnya kita ini kan ada satu hal yang sebenarnya kita bisa cegah, ada yang sesuatu hal yang kita nggak bisa cegah. Jadi untuk hal-hal yang bisa dicegah ini kalau bisa ya jangan sampai terulang. Sebenarnya untuk kasus ini bukan kasus pertama, jadi kita juga udah pernah dapat kasus yang hampir serupa, malah pernah 1 bulan sampai 4 kali kita dapat kasus yang setelah dihoyok komplikasi. Jadi ada yang bayinya meninggal, ada yang rahimnya robek, kemudian ada yang sampai kondisi kritis, jadi kesakitan banget gitu. Jadi dulu sebenarnya kita sering sih bahas, tapi bukan dalam bentuk video seperti ini. Dan setiap kita bahas pasti ada pro kontra. Ya, betul. Jadi ada yang pro kontra, ada yang biasa kan kalau udah ini saya dulu bolak-balik dipijet, nggak ada keluhan, anak saya malah jadi insinyur. Jadi jadi tradisi kan tradisi. soalnya. Jadi ada yang memang nggak apa-apa, tapi ada juga begitu habis dipijet bermasalah. Jadi ya itu yang kita tidak inginkan. Jadi seringnya gitu. Jadi ketika misalnya setiap upload ini aja, mungkin yang tadi coba baca di komentar-komentar, pasti akan banyak yang tetap saya nggak apa-apa kok dipijet bolak-balik, nggak apa-apa. Zaman dulu malah sering bahwa zaman dulu orang lahiran di dukun nggak apa-apa. Nah kalau kita bicaranya zaman dulu, kapan kita berkembangnya? Di zaman dulu memang nggak ada, dokter kurang, bidan nggak ada, jadi otomatis mau nggak mau ke tuh yang bidan tradisional dalam tanda kutip ya, bidan tradisional gitu. Cuman masalahnya kan dulu kita nggak ada data berapa ibu yang meninggal, berapa bayi yang meninggal, kita nggak ada data. Dan Indonesia dulu sangat tinggi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah untuk mengurangi itu makanya pemerintah menggalakkan untuk setiap lahiran harus ditangani oleh tenaga profesional, di mana tenaga profesional yang termasuk di sini adalah bidan, dokter, sama dokter spesialis. Jadi kalau untuk yang normal-normal aja biasanya ditangani oleh bidan. Malah ada beberapa daerah memang sudah melarang. Jadi kalau dulu masih dibimbing, jadi dukun kampung, Pangraji ya, Pangraji itu dibimbing, dikasih pelatihan oleh pemerintah. Tapi sekarang sudah tidak sama sekali. Jadi tidak memang dianjurkan untuk lahiran harus di bidan, atau malah sekarang malah dianjurkan di puskesmas gitu, di puskesmas gitu. Nah yang jadi pertanyaan kita sering ibu-ibu, sebenarnya boleh nggak sih dipijet itu ya? Dipijet itu boleh nggak sih? Jadi seperti yang kita tahu, itu seorang ibu ketika dia hamil, otomatis kan ada peningkatan berat badan yang semakin melar. Kemudian perutnya semakin berat. Ketika dia lama berdiri juga beban kakinya juga semakin berat. Belum lagi stres, belum lagi yang penumpukan cairan dalam tubuh. Jadi banyak hal yang menyebabkan seorang ibu hamil itu cenderung untuk lebih mudah pegel, mudah capek, badannya tidak nyaman. Rasanya paling enak tuh kalau udah capek banget kayak gitu dipijet. Masa nggak boleh gitu? Sebenarnya kalau dibilang pijet yang seperti itu boleh.
Jadi pijit, misalnya pijit tangan, pijit pundak, krimbat, pijit kepala, pijit kaki, tidak ada masalah, boleh dilakukan pijit. Yang tidak dianjurkan itu spesifik pijit perut. Jadi bahasanya beda-beda di setiap daerah, beda-beda. Ada yang hoyok namanya, ada intinya tuh yang diputer lah perutnya, ya. Ada yang diangkat ke atas, diputer. Apalagi pasien bekas sesar, itu haram hukumnya pijit. Karena kita pernah dapat kasus bekas sesar dipijit jebol, jadi rahimnya jebol, perdarahan, datang ke kita udah sampai shock. Untung bayinya udah nggak bisa terselamatkan karena udah meninggal, tapi ibunya sempat masuk ICU, transfusi, pokoknya alhamdulillah masih selamat. Tapi itu resiko sangat besar kalau bekas sesar di hoyok atau dipijit atau benarin perut. Nah, ya seperti katakan tadi, kalau untuk misalnya kayak pijit kaki boleh. Nah, kalau pegel-pegel minta suami, Mas minta tolong dipijitin, tidak apa-apa. Ini kayak gini kalau bapak bisa pijit, tidak apa-apa, boleh. Selama itu tidak dipijit dengan keras gitu loh. Jadi hanya senyamannya, Pak. Jadi tidak ditekan keras. Seperti orang benerin orang kesleo yang benerin urat itu sakit. Jadi kalau untuk ibu hamil itu kalau teorinya rasa nyeri itu bisa mencetus kontraksi. Jadi kayak misalnya yang dipijit kayak pijit urat yang sampai sakit itu jangan, tidak boleh. Yang kedua, pijit refleksi. Pijit refleksi juga pada ibu hamil tidak dianjurkan karena pijit refleksi itu kan ditekan-tekan sakit, dan sakit itu kadang-kadang bisa menimbulkan kontraksi. Jadi kalau untuk pijit-pijit biasa tidak apa-apa, silakan selama tidak memegang bagian perut. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara sejarah hoyok itu ya, dulu itu di dokter-dokter zaman lalu itu memang kita diajarkan bagaimana cara kita untuk mengubah posisi janin. Jadi saya sendiri ketika kuliah diajarkan bagaimana cara mengubah posisi janin. Misalnya ketika dia sudah cukup bulan, kepala bayinya masih di atas. Jadi posisi normal kan kepala di bawah. Jadi untuk kasus kepala di atas, letak sungsang atau letak lintang, kita bisa puter. Kita diajarin bagaimana cara puter, namanya versi. Jadi versi itu kita pijet, kita benerin arah posisinya kepala ke bawah, kemudian difiksasi, dibebat, kemudian dipertahankan seperti itu. Tapi itu bukan tanpa resiko, resikonya sangat besar. Makanya kita lakukan versi itu di kamar operasi atau di rumah sakit. Jadi begitu kita balik kepala bayinya, kita lihat denyut jantungnya bagus atau tidak, kita lihat ari-arinya bagus atau tidak, ada yang robek atau enggak. Kalau aman, lanjut. Tapi kalau enggak aman, kita langsung open, langsung operasi. Nah, zaman dulu itu dokter-dokter dahulu masih melakukan tindakan versi tadi. Nah, karena yang dari mungkin ya belajar dari dokter-dokter itu juga akhirnya mereka juga praktek-praktek sendiri atau secara tradisional memang belajar seperti itu, sehingga ya sudah, makanya hoyo itu dari zaman dulu sudah ada. Nah, sekarang kita sendiri diajarkan tapi tidak dianjurkan untuk ngerjakan. Artinya secara teori kita bisa, secara praktek kita bisa, tapi tidak direkomendasikan untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena tadi resikonya terlalu besar. Jadi yang tadinya harusnya lahir 2-3 minggu lagi gara-gara tindakan kita, malah harus segera dilahirkan. Jadi kita sekarang tidak pernah ngerjakan, walaupun secara teori kita tahu, praktek juga kita pernah belajar, tapi dalam praktek sehari-hari sudah ditinggalkan. Jadi intinya ibu-ibu, kita nggak harus mengikuti semua tradisi yang ada. Sekarang sudah smartphone, jadi jangan handphonenya aja yang smart. Jadi kita juga harus pinter-pinter gali ilmu, cari informasi. Nggak usah dengarkan omongan tetangga, oh saya dulu dipijit nggak apa-apa, terus pokoknya karena beda-beda, iya, karena beda orang itu beda, kekuatan orang beda-beda, jangan disamakan. Itu sih yang penting. Dan bayi mencari? Ya tadi, saya sering mengatakan ke pasien, bayi itu akan mencari posisi yang paling nyaman bagi dia. Saya sering mencontohkan kayak kalau misalnya kita naik kereta api tuh. Naik kereta api itu kalau kita lihat ada nggak orang yang tidurnya sama? Nggak ada. Ada yang tidur santai gini, ada yang tidurnya ke samping, ada tidur ke lantai, macam-macam. Jadi dia akan mencari posisi paling nyaman. Nah, kalau kita datang, kita bangunin, "Oi, duduk." Marah orangnya. Bayi juga seperti itu. Dia akan mencari posisi yang teranatomis ternyaman bagi dia, menyesuaikan dengan kondisi di dalam, dan setiap bayi pasti akan berbeda. Jadi ya biarkan aja alami, nggak diapa-apakan juga sebenarnya. Kalau turun sendiri ke kepalanya.
Tapi kita mungkin bisa kita nganjurkan misalnya kayak posisi sering sujud, knee chest position, kemudian sering jalan kaki, naik turun tangga, boleh. Tapi itu secara alami, tapi tidak dengan mengubah posisi. Oke, semoga bisa dipahami Bu ya. Jadi bukan kita anti dengan pijet, ada pijet yang boleh ada, tapi jangan hoyok seperti itu. Dan kita tidak menyebutkan merek ya. Soalnya nanti kadang-kadang ada tersinggung seolah-olah kita dulu di inbox nanti diadukan ke ini, dilaporkan. Ibu saya tukang pijet, saya akan laporkan dokter gara-gara ini. Jadi ada dulu sampai seperti itu. Jadi kita di inbox diancam untuk dilaporkan ke polisi karena dianggap kita menjelek-jelekan profesi tertentu. Jadi ini saya ungkapkan di sini langsung karena memang kita dulu pernah menerima ancaman seperti itu. Tapi ya kita tidak menyebutkan merek. Kalian sudah pinter, sudah smart, jadi bisa memahami sendiri. Oke ibu-ibu, semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita. Kita pengennya ibu sehat, bayi sehat, itu targetnya. Nggak peduli mau lahir normal, mau sesar, itu urusan lain. Yang penting target kita tadi, ibu sehat, bayi sehat. Ngapain kita maksakan normal kalau bayinya sampai meninggal? Kebalikannya, ngapain kita pijit demi bisa normal, akhirnya dua-dua meninggal? Untuk apa gitu loh? Uang bisa dicari, nyawa nggak bisa. Oke Bu, semoga bisa dipahami dan di-share ke media sosial Anda sehingga banyak yang bisa mendapatkan informasi dan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan langsung di Instagram, bisa Instagram saya atau istri ada di bawah. Nanti kita akan buat video untuk menjawab pertanyaan itu. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Tombol lonceng juga. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.